Saudara, mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang mengasihi Tuhan dengan teguh beriman di tengah arus budaya dunia. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara, ayat yang kedua, kemudian nanti saudara bergantian sampai dengan ayat yang keempat kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, saudara-saudara sekalian. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 bersama-sama. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mari saudara kita tundukkan kepala sejenak, tutup mata, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami, kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Singkapkanlah ya Tuhan akan kebenaran akan firman-Mu, agar supaya kami memandang keajaiban firman-Mu ya Tuhan. Jadi kalau peringatan-peringatan Tuhan, firman itu menjadi kegemaran bagi hidup kami, menjadi penasihat-penasihat bagi jalan kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan, jiwa kami sungguh haus, sungguh rindu akan firman-Mu. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman yang sebentar lagi kami akan baca, kami renungkan bersama-sama. Dan bagi hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, penuh dengan segala kelemahan ya Tuhan, topanglah dia dengan kuasa Allah Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami memohon dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saudara, apakah kekuatan yang terbesar di dalam dunia ini, saudara? Apa, saudara, kekuatan yang terbesar itu? Bom atomkah? Nuklirkah, saudara? Perang Dunia Kedua itu diakhiri dengan senjata bom, yaitu bom atom yang dijatuhkan sekutu di atas 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu menyebabkan kemudian Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia yang Kedua, saudara. Kita tahu juga pada masa kita ini Kim Jong-un, pemimpin daripada Korea Utara, sering membuat ancaman yang membuat cemas negara-negara tetangganya, yaitu negara di Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan. Apa saudara yang menyebabkan negara-negara tetangganya itu cemas dan khawatir terhadap ancaman itu, saudara? Apa, saudara? Yang membuat cemas adalah kalau Korea Utara sungguh-sungguh dan benar-benar memiliki senjata nuklir, dan keadaan yang tidak pasti ini bisa mengakibatkan krisis nuklir yang mengancam negara-negara tetangganya. Saudara, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa negara yang memiliki senjata nuklir memiliki posisi tawar, saudara, yang tinggi sekali di kancah internasional. Bahkan kalau kita tahu anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah negara-negara yang memiliki hak istimewa, yaitu hak veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan yang sudah diambil bersama. Kalau salah satu anggota Dewan Tetap Keamanan PBB itu kemudian mengatakan tidak setuju, maka batal keputusan yang sudah diambil bersama. Itu istimewa sekali, bukan? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka istimewa? Apa, saudara? Nuklirlah yang menyebabkan mereka istimewa, saudara. Ya. Mereka punya persenjataan nuklir sehingga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Saudara lihat betapa besarnya, saudara, yang namanya nuklir itu, saudara. Kuasanya besar sekali. Tetapi saudara, nuklir bukan kekuatan yang terbesar, saudara. Kalau nuklir bukan kekuatan yang terbesar, lalu apa yang terbesar? Apakah iman, saudara? Iman memiliki kuasa yang terbesar, saudara. Apakah demikian? Iman memang memiliki kuasa yang besar sekali. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung, gunung itu terangkat dan ditercampakkan ke dalam laut. Luar biasa, bukan? Kuasa iman itu. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan, saudara, bukan iman yang terbesar, saudara. Lalu apakah yang terbesar itu? Iman memang memiliki kuasa yang besar, tetapi bukan yang terbesar. Dalam 1 Korintus 13:13 Alkitab berkata,
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah apa, saudara? Apa? Kasih, saudara. Jadi Alkitab menyaksikan yang terbesar itu adalah kasih. Saudara, ada suatu kisah yang melukiskan hal ini, saudara. Suatu ketika di sebuah dusun yang kecil di daerah tepi pegunungan di Rusia digemparkan dengan sebuah peristiwa. Seorang bayi yang baru berusia 6 bulan hilang diculik. Yang menggemparkan adalah penculiknya ternyata seekor beruang gunung yang liar, beruang Rusia yang besar, saudara. Maka sang bayi itu ditinggal sendirian. Hanya sebentar saja di pekarangan rumah, tiba-tiba seekor beruang mengambil dia dan membawa dia lari menuju sarangnya di sebuah puncak bukit yang tinggi dan terjal, saudara. Maka orang-orang berdatangan, mereka berkumpul di kaki bukit. Sementara bayi itu menangis, ya, berada jauh di atas, menangis keras. Tetapi seakan-akan tidak mendengar suara tangisan bayi itu, sang beruang nampaknya tertidur pulas sekali, saudara. Hanya beberapa meter jauhnya daripada sang bayi. Maka kemudian ada seorang pemuda yang kuat, saudara, yang atletis, dia mencoba menolong dengan menaiki tebing itu. Tetapi karena terlalu terjal, maka dia menyerah, saudara. Dia menyerah. Kemudian muncul seorang seorang mantan tentara. Dia mencoba memanjat. Tetapi bukit itu memang terlalu terjal sampai beberapa kali dia tergelincir dan akhirnya dia menyerah juga. Di saat-saat yang menegakkan itu, tiba-tiba tampil seorang wanita dan dengan segera dia menaiki bukit terjal itu. Beberapa kali dia terpleset. Orang-orang yang menonton di bawah sampai menahan nafasnya. Kenapa? Karena beberapa kali kakinya yang kecil itu tergelincir, saudara. Tetapi ternyata wanita itu tidak menyerah. Dengan susah payah, meskipun lambat, dia terus merangkak menuju ke puncak bukit. Sampai di puncak bukit, cepat-cepat dia raih sang bayi dengan diam-diam supaya tidak membangunkan sang beruang itu. Lalu mengikat erat-erat pada punggungnya dan dengan hati-hati dia segera turun. Beberapa kali juga pada waktu turun hampir-hampir dia tergelincir. Tetapi akhirnya dengan susah payah akhirnya dia berhasil selamat bersama dengan bayi dalam gendongannya. Meskipun dengan seluruh tangannya, seluruh kakinya, tubuhnya lecet-lecet sampai kulitnya terkelupas, saudara. Seluruh penonton bernapas lega, saudara. Dan mereka sontak bertepuk tangan. Siapakah wanita itu? Kita pasti bisa menebaknya, bukan? Dia adalah ibu daripada sang bayi. Apakah yang menyelamatkan bayinya, saudara? Apa, saudara? Kasihnya kepada sang bayi. Saudara, kasih mampu mengubah seorang wanita yang begitu lemah menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari seorang pemuda yang kekar dan lebih kuat dari seorang mantan tentara. Saudara, kekuatan apakah yang menyebabkan anak Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan rela mati menggantikan kita untuk menebus dosa-dosa kita, saudara? Maka tidak ada jawab lain selain karena kasihnya, saudara. Jelas di sini Alkitab menyatakan kekuatan yang terbesar itu adalah kasih. Dan sadarkah kita bahwa setiap orang diciptakan memiliki kasih itu? Saudara dan saya diciptakan Tuhan yang adalah kasih itu, diciptakan memiliki kasih di dalam diri kita, saudara. Sadarkah saudara? Sudah ciptakan punya kasih itu? Yang menjadi pertanyaan, jikalau setiap orang memiliki kasih dalam dirinya, mengapa tidak semua orang bahagia? Kita sudah ciptakan punya kasih, punya model kasih, tetapi kenapa kita hidup tidak bahagia, tidak semua orang bahagia hidupnya, saudara? Jika semua orang diciptakan dengan kasih dalam dirinya, mengapa realitasnya kita lebih sering mengalami kebencian, mengalami perselisihan, pertengkaran, fitnah, pengkhianatan, persekongkolan, kesombongan, dan berbagai kejahatan lainnya daripada keadaan shalom, daripada keadaan damai sejahtera yang kekal, saudara? Mengapa, saudara? Mengapa? Saudara, jawabannya ada hanya dalam Alkitab. Mari kita bandingkan dua perikop Alkitab ini. Selain 2 Timotius ayat 1-4, maka perikop yang pertama adalah Matius pasal 22 ayat 37-39. Mari saya bacakan, saudara perhatikan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri."
Perikop yang kedua yang tadi sudah saya baca, tetapi saudara perhatikan yang saya hurufnya pakai merah. Saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba, dalam terjemahan lain mencintai uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berdiri panjang, berlagak tahu, lebih menuruti, dalam terjemahan lain mencintai hawa nafsu daripada menuruti atau mencintai Allah. Sudah dua bagian kitab suci ini sama-sama mencatat kalimat manusia mencintai atau manusia mengasihi. Tetapi yang menjadi perbedaan apa, saudara? Yang menjadi perbedaan adalah bagian perikop yang pertama, yaitu Matius pasal 22, yang dikenal sebagai hukum yang terutama, yang menjadi objek kasih adalah Allah dan sesama. Kasihlah Tuhan, kasihlah sama. Cintailah Tuhan, cintailah sesama. Tuhan Yesus memerintahkan kita yang percaya untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengasihi sama. Ini perintah utama yang harus kita jalankan. Karena keluar langsung daripada mulut Tuhan Yesus, bahkan Tuhan mengatakan inilah isi seluruh hukum Taurat Musa. Bayangkan seluruh isi perjanjian lama Tuhan ringkaskan dengan sangat jenius sekali. Semuanya isinya mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Tetapi saudara, ketika kasih itu, tadi saudara kita sudah belajar kasih kuasa yang terbesar ya, kekuatan besar. Ketika kasih itu ditujukan kepada objek lain selain Allah dan sesama, maka kasih yang ditujukan kepada objek yang salah itu akan memiliki kuasa yang merusak, kuasa yang menghancurkan. Dalam perikop yang kedua, 2 Timotius pasal 3, Paulus mengingatkan ketika manusia mencintai diri sendiri dan mencintai uang, serta mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah segala kejahatan yang diapit dari ayat 2 sampai ayat 4. Saudara. Ketika kuasa yang terbesar itu kasih ditujukan kepada objek yang salah, yaitu kepada diri sendiri, kepada hawa nafsu, bukan kepada Allah, kepada uang, saudara. Maka yang terjadi apa? Yaitu dunia akan dipenuhi dengan manusia-manusia dengan sifat apa? Pembual, menyombongkan diri, pemfitnah, pemberontak terhadap keluarga, tidak tahu terima kasih, saudara, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak menahan diri, tidak dapat menengkang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu. Semuanya 15 perbuatan jahat. Ini dinubuatkan oleh Rasul Paulus, terjadi zaman akhir, itulah zaman kita, saudara. Dan inilah arus budaya di zaman kita. Semua yang dikatakan di sini ada dan terjadi sekeliling kita, bukan? Kita menyaksikan itu, kita melihat itu, kita mengalami itu, bahkan mungkin kita pun melakukan seperti itu. Saudara, ketika kasih ditujukan kepada objek yang salah, bukan kepada Allah, bukan kepada sama, maka yang terjadi kerusakan yang besar dan kecelakaan besar melanda umat manusia, saudara. Saudara, oleh sebab itulah Alkitab melarang kita menjadikan diri kita sendiri sebagai objek kasih. Mencintai diri sendiri disebut sebagai egoisme, saudara. Tetapi banyak pengajar, banyak motivator pengembangan diri yang mengajarkan kalau ingin sukses, kalau ingin bahagia, maka kasihlah, cintailah dirimu sendiri. Hati-hati, saudara. Ketika kita diajarkan, kita menjadi seorang marketing yang menjual mungkin rumah ataupun asuransi atau apapun, saudara. Seringkali kemudian kita sudah coba dicuci otak, kita didorong untuk mencintai diri sendiri, saudara. Kalau engkau ingin sukses, ingin bahagia, maka cintailah dirimu sendiri. Sudah jelas hal ini salah. Ini bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab dengan jelas menubuatkan jikalau manusia mencintai dirinya sendiri, maka yang dihasilkan pada akhirnya ada 15 macam kejahatan tadi, saudara. Saudara, kita perlu hati-hati, saudara. Egoisme adalah salah satu hal, saudara, yang banyak menyerang khususnya pria-pria, saudara, dan juga wanita. Betapa banyak orang yang ketika egonya disentil, saudara, sedikit saja, maka 15 kejahatan itu akan menguasai hatinya. Setan bersorak-sorak. Kenapa, saudara? Itu sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus.
Ketika engkau mencintai dirimu sendiri, maka setan akan menguasai pikiranmu sehingga 15 kejahatan itu akan mencengkeramakan kehidupanmu, saudara. Itu egoisme, mencintai diri sendiri. Yang kedua, saudara, Alkitab juga melarang kita untuk menjadikan uang dan materi sebagai sasaran cinta kasih kita, saudara. Materi dosa enggak? Bukan. Karena Allah menciptakan materi. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan materi. Allah bukan yang menciptakan dunia roh, tapi dunia materi, saudara. Uang dosa atau tidak? Uang bukan dosa, saudara. Uang bukan sebuah dosa. Tetapi yang mencintai uang itu adalah dosa. Tetapi Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Poor Dad, Rich Dad, Rich Dad, Poor Dad, bapak kaya, bapak miskin. Itu yang mempengaruhi banyak anak muda, yang mempengaruhi banyak orang-orang bisnis. Dia mengatakan, dia menghujat Alkitab, mengatakan bukan. Akar segala kejahatan bukan cinta uang. Bukan itu. Dia mengatakan, tapi akar segala kejahatan adalah kurang uang. Maka lihat tuh, kenapa mencuri merampok? Karena kurang uang. Coba banyak uang, tidak akan mencuri. Jadi bukan mencintai uang, tapi engkau harus mencintai uang supaya engkau kaya. Kau mau bapak yang kaya atau bapak miskin? Wah, semuanya mantuk-mantuk, betul juga ya. Betul ya, memang akar segala kejahatan kan kurang uang. Dia menghujat Alkitab, saudara. Betul yang mana, saudara? Akar segala kejahatan cinta uang atau kurang uang? Saudara tanya, orang yang korupsi ada orang miskin? Bukan. Mereka yang korupsi sudah kaya, saudara. Tapi ingin tambah kaya, ingin serakah. Kenapa? Karena mencintai uang, maka melakukan 15 kejahatan itu. Jadi saudara jangan terpengaruh dengan apa sesuatu yang kayaknya masuk akal. Itu bukan masuk akal, masuk jurang maut, gitu ya. Akar segala kejahatan Alkitab maka adalah cinta uang, bukan kurang uang. Karena terbukti sekali lagi, mereka yang korupsi bukan orang yang miskin, kekurangan sampai mereka korupsi. Tapi mereka yang sudah kaya, tapi serakah, ingin menambah kaya. Jadi sudah, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Tetapi uang, materi bukan dosa. Yang dosa adalah mencintai uang. Tapi banyak orang yang terbuai dengan kecintanya kepada uang sampai rela mengorbankan waktunya, mengorbankan sukacitanya, mengorbankan relasinya, mengorbankan masa mudanya, mengorbankan akan kesehatannya. Saya kadang-kadang sudah mengelus dada. Ada orang dari muda, dia kerja keras menumpuk uang-uang. Sudah tua apa? Untuk setor ke Singapura, rumah sakit Singapura. Sekarang juga rumah sakit di Malaysia. Apa? Mengobati sakitnya. Hasil kerja keras dari muda hanya untuk coba mengobati akan sakitnya yang tidak bisa disembuhkan. Maka uangnya habis untuk pengobatannya dan itu pun tidak tertolong. Sia-sia. Sejak muda menyerahkan hidupnya kepada yang namanya saudara dewa mamon itu. Banyak orang saudara yang mereka karena kecintaannya kepada uang sampai rela menyerahkan hari-hari sabatnya, bahkan waktu-waktu ibadahnya demi mengejar mencintai sang dewa mamon, yaitu uang dan materi. Saudara tidak akan ada habis-habisnya, saudara. Kalau kita memakai seluruh waktu kita, bahkan waktu sabat kita, waktu kita ibadah kepada Tuhan, masih kita cari uang untuk apa? Saudara. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang memikirkan masa depannya jauh sampai kepada kekalahan. Memakai apa-apa dirinya termasuk materi, termasuk uang itu. Supaya mempersiapkan diri sampai dalam kerajaan Allah, saudara. Maka berbagai orang yang karena materinya, uangnya dia bisa pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menyatakan cintanya kepada Tuhan, saudara. Saudara, maka hati-hati, saudara. Ketika kita mencintai materialisme, mencintai uang, maka iblis akan menguasai kita dengan 15 macam jenis kejahatan tadi. Yang ketiga, saudara, Alkitab juga melarang kita untuk apa? Untuk tidak mencintai hawa nafsu kita. Hedonisme, kita tahu istilah itu. Hedonisme berasal dari kata Yunani hedoni, itu artinya kesenangan, dan isme yang artinya ajaran atau paham. Jadi arti umum hedonisme adalah kenikmatan atau kesenangan sebagai tujuan hidup manusia. Saudara, hedonisme itu mengajarkan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Dan fenomena hedonisme bisa kita lihat atau paling tidak itu kita bisa lihat ya, walau tidak selalu dari pola hidup sehari-hari. Berlomba untuk bisa hidup bermewah-mewah, berfoya-foya, konsumerisme, saudara. Shopping banyak-banyak barang yang diinginkan bukan yang dia butuhkan.
nongkrong di klub-klub malam sampai kehidupan seks bebas, saudara. Saudara, sebetulnya ide bahwa kehidupan itu hanya sekali dan harus dinikmati semaksimal mungkin itu dipopulerkan pertama kali oleh seorang filsuf Yunani klasik 2300 tahun yang lalu yang bernama Epicurus. Maka orangnya memang kurus, tinggi dan kurus, maka namanya Epicurus. Ya, ajaran ini terus dianut oleh banyak orang dari zaman ke zaman. Sampai zaman modern sekarang, ajaran Epicurus itu di dalam perkembangannya dikenal lebih luas dengan nama hedonisme. Ini adalah efek negatif, ekstrim negatifnya. Dasarnya sudah tidak betul, tetapi kemudian menjadi efek negatif diambil menjadi hedonisme. Jadi pada dasarnya hedonisme terjadi karena kasih itu ditujukan untuk pemuasan kesenangan, keinginan, nafsu diri sendiri. Alkitab mengutuk, sangat mengutuk, saudara. Kasih yang ditujukan kepada pemuasan keinginan nafsu diri sendiri ini, saudara. Tetapi banyak guru, banyak pengajar yang sesat yang mengajarkan, kalau engkau ingin lepas daripada stres dan hidupmu bahagia, jangan halangi segala keinginanmu, jangan halangi emosimu. Kalau mau marah jangan simpan-simpan, keluarkan saja marahmu. Padahal waktu kita marah, kita sudah menyakiti hati orang dan mungkin sudah sulit sekali untuk dia melupakannya, sudah. Ingin kesenangan hidup apapun jangan dicegah-cegah. Lakukan saja, nikmati hidupmu sebelum engkau mati. Yang penting jangan melanggar hukum. Tapi nikmati. Saudara, Raja Salomo waktu dia menulis kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ditulis pada masa tuanya. Amsal ditulis pada masa mudanya. Maka setelah dia tua, dia menulis kitab Pengkhotbah, dia mencoba, saudara, pengalaman hidupnya bagaimana mengeksplorasi hidup. Dia pernah mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah, saya mengkhotbahkan kitab Pengkhotbah Rabu, ya, dalam baktian 2 Rabu. Itu bisa 3 tahun, saudara. Ya, kalau 1 bulan 1 kali itu ada 36 seri. Dia pernah mengatakan demikian pengkhotbah. Saya tidak menghalangi apapun dari yang aku inginkan. Mataku, manca inderaku. Apapun yang aku inginkan. Karena aku punya uang, aku raja, aku punya banyak harta benda. Semua biduan-biduan itu aku panggil. Ya, makanan. Aku membuat bagiku taman-taman. Taman Eden yang dia coba buat. Semuanya apapun, aku tidak merintangi apapun yang aku inginkan. Memuaskan keinginanku, kesenanganku. Sudah ini Raja Salomo, sudah ya. Kayanya luar biasa. Raja Salomo terkenal sangat kaya, sampai mungkin 7 turunan pun tidak habis. Ya, kalau kita film-film sekuler menceritakan Raja Salomo sangat kaya, sudah, sangat makmur dan sangat bijak begitu. Dia mencoba apapun yang bisa menyenangkan hidupnya, menyenangkan, memuaskan nafsunya, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Dia punya kuasa yang besar, sudah. Tapi apa ya akhirnya? Ternyata dia mengatakan semua itu sia-sia dan seperti menjaring angin. Itu dikatakan Raja Salomo. Nanti lebih dalamnya waktu dalam kebaktian 2 Rabu. Saudara, Salomo sudah menyaksikan itu 2500 tahun yang lalu. Saudara, Alkitab sangat mengutuk kasih yang ditujukan kepada pemuasan keinginan nafsu diri sendiri. Saudara, orang-orang yang mempunyai prinsip hidup bagaimana bisa menikmati kesenangan dari apa yang diperolehnya, dari apa yang dijumpainya. Tidak penting baik atau buruk, yang penting aku senang. Tidak penting nanti menjadi masalah atau tidak masalah dalam hidupnya, yang penting aku puas, yang penting aku disenangkan olehnya. Orang yang berpikir bahwa hidupnya akan bahagia dengan mengejar kesenangan dan kenikmatan duniawi, saudara, ini sangat menyesatkan, ini sangat menipu, saudara. Itu budaya dunia yang sedang melanda zaman kita. Saudara, ketika kuasa besar, yaitu kasih, ditujukan kepada objek yang salah, maka yang terjadi kerusakan besar dan kecelakaan besar melanda umat manusia, saudara. Sebaliknya Alkitab mengatakan kasih harus ditujukan kepada objek yang benar, yaitu kepada Allah dan kepada sesama. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk itu, saudara. Kita diajarkan 10 hukum, 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 dan kemudian diulangi lagi dalam Ulangan pasal yang kelima. Apa isinya, saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia.
kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum 1 sampai dengan hukum yang ke-4, saudara. Itu mengatur relasi kita dengan Tuhan. Hukum ke-5 sampai 10. Apa, saudara? Hukum ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dosa, jangan menginginkan milik sesamamu. Hukum ke-5 sampai hukum 10 itu mengatur relasi kita dengan sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Itu 10 hukum, saudara. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Pada intinya itu berisi doa itu relasi dengan Tuhan dan sesama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, dan seterusnya. Ya, kemudian ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami pada kami sesama. Itu mengatur relasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan mengatur relasi dengan sesama, mengasihi sesama. Khotbah di bukit, saudara. 8 ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan 12. Ucapan pertama sampai ke-4 mengatur relasi dengan Tuhan. Ucapan ke-5 sampai ke-8 relasi dengan sesama. Sekali lagi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Semuanya, saudara, hukum-hukum yang penting, perintah-perintah yang penting, saudara, dalam Alkitab semuanya mengasihi Tuhan, mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Tahun ini gereja kita temanya apa, saudara? Mengasihi Tuhan lebih dalam, deeper in love. Tahun depan mengasihi sesama lebih sungguh. Dan tahun yang ketiga mengasihi gerejanya. Karena Alkitab mengajarkan dengan jelas sekali, itu menjadi satu inti, saudara, apa yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Biarlah, saudara, bukan hanya 1-2 tahun, tetapi seluruh hidup kita terus belajar hidup mengasihi Tuhan lebih dalam, saudara. Seumur hidup cinta Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan, saudara, adalah orang-orang yang mereka rela kehilangan apapun, tapi dia akan boleh yang lebih baik. Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Mencintai nyawa, mencintai dirinya sendiri, mencintai nafsunya, mencintai hal yang materi, dia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa menyerahkan nyawanya bagi aku, artinya mencintai Yesus, dia akan justru akan memperolehnya, memperoleh hidup yang sebenarnya, saudara. Saudara, maukah, saudara, kita belajar seumur hidup cinta Tuhan? Bila nantinya Jemaat GKI Citra Garden dikenal bukan karena hal-hal duniawi, dikenal bukan karena pencapaian prestasi kesuksesan materi. Oh, jemaat ini jemaat yang hebat, jemaat yang banyak talenta, jemaat yang berkembang secara materi, secara fisik, bukan. Tetapi jemaat yang dikenal sebagai jemaat yang cinta Tuhan, saudara. Saya rindu, saudara, jemaat GKI Citra Garden tidak dikenal yang lain selain dikenal sebagai jemaat yang cinta kepada Tuhan. Dikenal sebagai papa yang cinta Tuhan, mama yang cinta Tuhan, suami yang cinta Tuhan, istri yang cinta Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, orang tua yang cinta Tuhan, oma dan opa yang cinta Tuhan, pengusaha yang cinta Tuhan, profesional yang cinta Tuhan, karyawannya cinta Tuhan, pekerja yang cinta Tuhan, aktivis yang cinta Tuhan, penatua, majelis yang cinta Tuhan, hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Dan kerinduan saya. Saya rindu orang-orang yang saya gembalakan dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan. Ini lo Muse, saya kenal jemaat Muse, cintanya pada Tuhan. Wah, saya bahagia, saudara. Karena itulah inti daripada perintah yang utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, jemaat yang cinta Tuhan. Saudara, orang yang cinta kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan mengenal dia. Apa itu mengenal? Saudara, kosakata mengenal dalam Alkitab bukan sekedar mengenal, bukan sekedar knowing, bukan sekedar aspek rasio, tetapi mengenal dalam kosakata Alkitab adalah relasi yang intim. Ketika Adam mengenal Hawa, artinya Adam ada berhubungan intim dengan Hawa sebagai istrinya. Ketika Paulus mencatat bahwa Allah mengatakan, aku mengenal Yakub, ya, daripada Esau. Mengenal itu adalah hubungan yang relasi yang intim. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan mengenal dia. Luar biasa, saudara. Mengenal itu mencintai dia, melindungi dia. Di mana dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Dikenal itu relasi yang intim. Saudara yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengenal engkau. Maka waktu engkau didakwa di hadapan pengadilan, Yesus mengatakan, aku kenal dia. Dia orang yang percaya padaku. Dia orang mengasihi Tuhan. Maka masuklah ke dalam kerajaanku untuk menerima kebahagiaan kekal. Luar biasa, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengenal dia. Mempersilahkan dia masuk dalam kerajaannya yang kekal, saudara. Terakhir, Tuhan juga berjanji, siapa yang mengasihi dengan setia, mengasihi dia dengan setia, maka Tuhan akan menjaga dia. Di dalam Mazmur 31:24 firman Tuhan bersabda, kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kasihlah Tuhan, semua orang yang dikasihinya, Tuhan akan menjaga orang yang mengasihi dia, saudara. Saudara, maukah saudara dijaga oleh Tuhan, saudara? Memberi perlindungan yang kekal daripada Tuhan. Belajarlah mengasihi Tuhan. Maukah saudara dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan? Seumur hidup mencintai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, masuk dalam doa. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dan orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menjaganya sebagai orang-orang yang setia. Ya Tuhan, kami mengaminkan akan janji-Mu ini. Karena Tuhan memerintahkan kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Ajar kami untuk hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dalam. Dan karena Engkau berjanji orang yang mengasihi Tuhan, Engkau akan mengenal dia dalam relasi yang intim. Tuhan, kenallah hati kami. Selidikilah kami. Jikalau kami menunjukkan kuasa terbesar kasih itu kepada yang lain, Tuhan, angkatlah. Sucikanlah. Bawalah kami kembali kepada Tuhan. Bawalah kami untuk mengingat akan salib Tuhan. Karena disitulah Yesus dipaku. Yesus menyatakan cinta kasih-Nya. Bila kami datang ke hadapan salib-Mu, membuang segala kekayaan kami, meninggalkan segala kekayaan kami, membuang kecongkaan kami, membuang nafsu hati kami. Dan kami gantikan dengan darah-Mu yang tercurah, yang menyucikan kami. Arahkan kami kembali Tuhan, cinta kami hanya kepada Engkau, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu hidup kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Tolonglah hancurkan segala penghalang, segala rintangan, singkirkan segala godaan yang menghalangi dan merintangi kami, yang menggoda kami untuk kami bisa mencintai Tuhan. Bila kami melepaskan semuanya itu, agar jalan kami lurus kepada jalan salib Tuhan yang penuh dengan cinta kasih itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.